mengenal peramalan atau forecasting penjualan. Pertama, peramalan itu adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Peramalan bertujuan agar ramalan yang dihasilkan mampu meminimumkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi perusahaan yang biasanya diukur dengan mean square error, mean absolute error, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada hubungan forecasting dengan rencana. Forecasting atau ramalan bukan merupakan rencana, sedangkan rencana adalah penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Lalu forecasting adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Forecast penjualan menjadi suatu alat yang penting yang akan dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan forecast yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsinya tidak tepat akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Selanjutnya ada pemilihan metode forecasting. Untuk memilih metode forecasting penjualan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat produk yang dijual, itu apakah produk jasa atau barang. Lalu tingkat persaingan yang dihadapi, data historis yang tersedia, metode distribusi yang dipakai itu langsung atau tidak langsung, besarnya perusahaan dibandingkan pesaing-pesaingnya, dan sifat permintaan produk yang bersangkutan. Selanjutnya teknik forecasting. Berbagai teknik digunakan perusahaan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan. Forecast penjualan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknik forecasting, mencakup pengukuran secara kuantitatif yakni dengan menggunakan metode statistik dan matematik, dan pengukuran secara kualitatif yang biasanya menggunakan judgement. Selanjutnya forecasting berdasar pendapat. Forecast penjualan bermanfaat untuk menentukan keputusan dan kebijakan manajemen seperti kebijakan perencanaan produksi, kebijakan penetapan barang jadi, kebijakan pemakaian mesin dan peralatan. Next. Forecasting berdasar judgement juga ada kebijakan tentang investasi aktiva tetap, rencana pembelian bahan mentah dan penolong, dan rencana aliran kas. Lalu sumber-sumber pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecasting adalah salesman, manajer area, survei, konsultan, konsumen. Para salesman diminta untuk mengukur tentang kemajuan atau kemunduran yang berkaitan dengan tingkat penjualan di wilayah pemasarannya masing-masing. Forecasting dengan perhitungan secara statistik. Beberapa teknik perhitungan yaitu ada analisis tren, analisis growth, analisis regresi korelasi, analisis dengan teknik-teknik khusus. Analisis tren itu ada tren bebas, tren setengah rata-rata, sama tren matematis. Lalu tren bebas ini tren yang tidak menggunakan rumus matematika. Bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di antara data masing-masing. Perkenalkan, nama saya Vinda Tania Maulid Nasaro, NIM 1721141150. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang analisis trend semi average. Nah, teman-teman bisa buka di buku teman-teman halaman 137 untuk contoh kasusnya. Nah, di dalam kasus ini diketahui data penjualan selama 6 tahun terakhir sebagai berikut. Nah, kemudian diketahui juga bahwa komposisi penjualan perusahaan tersebut terdiri dari 60% kain bermotif dan 40% kain polos. Nah, lalu di sini juga diketahui bahwa harga jual yang terjadi pada tahun 2A10 untuk kain bermotif sebesar Rp6.000 per meter dan untuk kain polos sebesar Rp5.000 per meter. Nah, namun pada tahun 2A11 direncanakan harga jualnya akan meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Lalu di sini juga dikatakan perusahaan masih ingin tetap mempertahankan daerah pemasarannya untuk 3 wilayah dengan komposisi sebagai berikut. Nah, ini diketahui bahwa Yogyakarta sebesar 50%, lalu untuk Semarang 25% dan untuk Surakarta juga sebesar 25%. Lalu sini langsung masuk ke pertanyaannya. Yang pertama itu diminta untuk mencari besarnya volume penjualan tahun 2A11 dengan metode semi average. Nah, teman-teman tadi kita sudah tahu datanya diketahui bahwa
dari tahun 2A05 sampai dengan 2A10 diketahui volume penjualannya sebagai berikut. Lalu untuk mencari semi totalnya, kita perlu membagi data tersebut menjadi dua kelompok. Nah, untuk yang kelompok pertama itu terdiri dari 2A05, 2A06, dan 2A07. Sedangkan untuk kelompok yang kedua itu 2A08, 2A09, dan 2A010. Lalu di sini kita mencari titik tengahnya itu dari setiap kelompok di sebelah mana sih? Nah, untuk kelompok yang pertama kita ketahui bahwa titik tengahnya itu berada di 2A06, dan untuk yang kelompok kedua diketahui bahwa titik tengahnya itu berada di 2A09. Maka dari itu untuk di X kelompok pertama dan X kelompok kedua itu nolnya berada di 2A06 dan 2A09. Lalu kita kembali lagi untuk mencari semi totalnya. Nah, mencari semi totalnya itu teman-teman tinggal menjumlahkan volume penjualannya dari setiap kelompok. Nah, untuk yang kelompok pertama itu kan tadi terdiri dari 2A05 sampai dengan 2A07. Teman-teman tinggal jumlah 425.000, 500.000, dan 575.000. Nanti akan ketemu angka 1.500.000. Lalu juga yang untuk kelompok kedua, teman-teman tinggal menjumlahkan dari setiap data kelompoknya itu, yaitu 650.000 ditambah 670.000 dan 720.000. Lalu nanti akan ketemu angka 2.040.000. Nah, untuk mencari semi average-nya, teman-teman kan tadi udah ketemu nih semi totalnya 1.500.000. Dari setiap kelompok itu kan terdiri dari 3 data. Nah, teman-teman tinggal membagi semi total ini dengan jumlah datanya tersebut. Nah, 1.500.000 dibagi 3, yaitu nanti ketemu 500.000, dan 2.040.000 dibagi 3 nanti ketemu 680.000. Nah, untuk X kelompok 1 dan X kelompok 2 masing-masing di sini sama-sama memiliki selisih sama 1. Jadi baik ke atas maupun ke bawah itu sama-sama selisihnya 1 ya. Jadi nanti dari 0 ke atas selisih 1, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lalu ke bawah juga sama, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan untuk yang X kelompok 2 pun juga sama-sama selisih 1. Jadi dari 0 ke atas itu min 1, min 2, min 3, min 4, dan ke bawah pun nanti sama. Nah, nanti untuk perhitungannya di sini kita pakai rumus yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk A-nya di sini yaitu tadi rata-rata dari kelompok 1 dan rata-rata kelompok 2, atau dilambangkan dengan X1 ataupun X2, tergantung tahun dasar yang teman-teman gunakan. Nah, untuk B-nya di sini yaitu selisih dari rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N. Nah, untuk N-nya di sini merupakan jarak periode antara X1 dan X2. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Nah, tadi kan kita udah ketahui nih A-nya, yaitu rata-rata kelompok 1 dan rata-rata kelompok 2. Diketahui bahwa tadi semi average-nya itu merupakan sebesar 500.000 ataupun 680.000. Nah, untuk B-nya itu kita cari X2 atau rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N-nya. Nah, rata-rata kelompok 2-nya itu kan 880.000 dikurangi sama 500.000 lalu dibagi 3. Nanti akan ketemu angka sebesar 60.000. Nah, langsung kita masukin ke rumus trennya itu, yang Y sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk yang tahun dasar pertama atau kelompok pertama, kita masukin angka 500.000 untuk nilai A-nya. Nah, di sini nanti A-nya itu 500.000, B-nya 60.000, lalu dikali X-nya ini 5. Kenapa 5? Karena diketahui bahwa untuk X tahun 2A10 itu sebesar 4, sedangkan untuk X-nya itu hanya selisih 1, maka otomatis di tahun 2A11 itu X-nya sebesar 5. Dan juga untuk yang nanti tahun kelompok kedua, X-nya itu diketahui bahwa 2A10 itu 1, maka 2A11 itu pasti 2. Maka dari itu, nanti di sini di kelompok kedua juga B-nya ini akan dikalikan dengan 2. Nanti akan ketemu penjualan perusahaannya baik tahun dasar pertama ataupun tahun dasar kedua sama-sama sebesar 800.000 unit. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 itu adalah sebesar 800.000 unit. Next, di sini kita akan menyusun anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset penjualan. Nah, di sini jenis produknya itu kan terdapat 2 jenis, yaitu kain bermotif dan kain polos. Nah, lalu di sini untuk distribusinya itu kan perusahaan ini membagi dengan 3 daerah, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. Nah, di sini diketahui
untuk yang Yogyakarta dulu. Untuk Yogyakarta ini kan kontribusinya sebesar 50%. Nah, untuk mencari besaran unit yang 240.000 itu didapat dari 800.000 dikali 60%. 60% dari mana? Karena ini kain bermotif, itu kan komposisinya 60%. Jadi 60% dikali 800.000 lalu dikali 50% dari kontribusi Kota Yogyakarta itu sendiri. Jadi nanti akan ketemu angka 240.000. Nah, untuk harga per unitnya diketahui bahwa harga unit dari tahun 2A10 itu kan sebesar untuk yang polos itu 6.000 dan untuk yang untuk motif itu 6.000 dan untuk yang polos itu 5.000. Nah, diramalkan bahwa tahun berikutnya akan naik sebesar 10%. Maka dari itu di tahun 2A11 diketahui harga per unitnya itu sebesar 6.600 dan juga 5.500. Nah, untuk yang kain polos pun juga sama ya teman-teman. Teman-teman tinggal kali 40% dikali 800.000 lalu dikali 50% untuk kontribusi Yogyakarta itu sendiri. Nah, untuk ininya teman-teman tinggal kali unitnya dan juga harga per unitnya. Nanti ini dalam jutaan rupiah ya teman-teman. Nah, untuk yang Semarang pun juga sama. Di sini kan Semarang 25% kontribusinya. Jadi nanti teman-teman tinggal kali 60% dikali 800.000 lalu dikali sama 25% untuk yang bermotif. Nah, untuk yang polos teman-teman tinggal kalikan 40% dikali 800.000 lalu dikali 25% gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya pun juga sama. Nah, untuk yang Surakarta, di sini kan Surakarta kontribusinya sama kayak Semarang 25%. Nah, teman-teman juga sama, tinggal kali 60% dikali 800.000 lalu dikali 25% gitu ya teman-teman. Nah, untuk total penjualannya di sini teman-teman menjumlahkan dari yang ini total penjualannya ini yang jutaan rupiah ini dari 1.584 ditambah 792 ditambah 792 nanti akan ketemu angka 3.168.000 dan begitu selanjutnya. Nah, di sini yang ketiga menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi average, tapi menggunakan 4 data tahun terakhir. Nah, di sini kan datanya data genap nih teman-teman. Nah, kalau data genap itu intervalnya itu 2, bukan 1. Jadi makanya di sini kenapa -1, terus langsung 3, langsung 5 gitu. Nah, kenapa sih kalau di sini nggak ada angka nolnya? Karena di sini tuh teman-teman bisa tahu kalau titik tengahnya itu berada di antara tahun 2A07 dan tahun 2A08. Nah, ada di sini. Maka dari itu, teman-teman di sini menuliskan angka -1 di atas dan satunya di bawah. Jadi ibaratnya tuh si nolnya tuh ada di garis ini nih teman-teman. Maka dari itu langsung kayak gitu. Nah, untuk yang kelompok kedua pun juga sama ya teman-teman. Nah, nilai tengahnya itu berada ada di antara 2A09 dan 2A010. Maka dari itu ada di sini untuk si angka nolnya itu. Nah, untuk intervalnya itu kan 2, jadi nanti 1, 3, 5, 7. Lalu untuk yang ke atas pun juga sama, -1, -3, -5, dan -7 dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita mencari si Y-nya ini ya teman-teman. Nah, untuk perhitungannya itu, untuk A-nya itu tadi sudah diketahui bahwa semi average-nya itu sebesar 612.500 untuk kelompok yang pertama, dan untuk yang kelompok kedua itu 695.000. Nah, untuk mencari B-nya itu kan selisih dari rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 lalu dibagi N. Nah, nanti akan ketemu hasil 41.250. Nah, kita masukin nih ke rumus trennya ini, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk Y-nya ini kita masukin A-nya itu 612.000 ditambah si B-nya itu 41.250 dikali 7/2. Nah, karena ini setelah 5 ini adalah 7, maka dari itu di sini 7. Kenapa sih dibagi 2? Karena ini merupakan 2 kelompok. Karena kan tadi ini di tengah-tengah, karena ini data genap gitu teman-teman. Nah, lalu nanti ketemu tahun dasar pertama itu volume penjualan itu sebesar 756.875, dan untuk tahun dasar kedua teman-teman juga tinggal masukin X-nya ini 3 dibagi 2 juga,
Lalu nanti akan ketemu angka yang sama 756.875. Maka penjualan perusahaan tahun 2011 adalah sebesar 756.875 unit. Nah, selanjutnya yang keempat, kita diminta untuk mencari besarnya volume penjualan tahun 2011 dengan menggunakan metode trend semi average, menggunakan 5 data tahun terakhir. Nah, di sini itu merupakan data ganjil, teman-teman. Nah, untuk data ganjil sendiri emang aturannya itu diminta untuk tahun yang di tengah itu diminta untuk diduplikat agar menjadi kayak seperti data genap. Nah, karena dari 2006 sampai dengan 2010 itu berada di tengah-tengahnya, itu ada titik tengahnya itu berada di 2008, maka dari itu si 2008 ini harus diduplikat biar nantinya menjadi data yang genap gitu ya teman-teman. Nah, kenapa sih di sininya kok ada 2 juga ya? Karena kan di situnya diduplikat. Maka dari itu 1 dan -1 di sini tuh sama-sama harus diduplikat ya teman-teman. Lalu di sini untuk nilai tengahnya itu ada berada di 2007 untuk kelompok pertama, dan untuk kelompok kedua itu berada di 2010. Lalu di sini sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Di sini perhitungannya itu ada rata-ratanya itu 575.000 dan 680.000. Lalu untuk B-nya itu sebesar 52.500, dimasukkan ke dalam rumus yang seperti sebelum-sebelumnya juga. Lalu untuk mencari tren Y-nya itu sama menggunakan rumus A plus B kali X. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin nilai A-nya masing-masing. Lalu nanti akan ketemu angka 785.000 untuk penjualan tahun 2011, baik tahun dasar pertama apapun tahun dasar kedua ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan terkait tentang kasus forecasting dengan metode trend moment. Nah, teman-teman bisa lihat contoh soalnya ada di halaman 139. Nah, di dalam soal tersebut diketahui bahwa data tahun dan volume penjualan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut. Nah, kenapa sih kok angka nolnya itu ada di awalan, nggak di tengah-tengah gitu? Nah, untuk metode trend moment ini sendiri itu tidak ada kayak titik tengahnya gitu. Jadi semua si angka nolnya itu berlaku di awal tahun dasar yang diketahui di soal. Nah, untuk soal tersebut kan diketahui tahun awalnya itu 2006, maka dari itu angka nolnya itu si X-nya itu ada di awal tahun. Nah, selanjutnya pertama itu ditanyain terkait tentang volume penjualan tahun 2011 dengan metode trend moment. Nah, formulanya itu masih sama ya teman-teman. Y sama dengan A plus B dikali X. Yang membedakan adalah mencari nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini untuk di dalam trend moment ini, untuk mencari nilai A dan nilai B, kita harus melakukan eliminasi. Nah, melakukan eliminasinya itu menggunakan persamaan seperti ini. Nah, untuk persamaan yang pertama itu sama dengan sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Nah, untuk persamaan kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X. Nah, nanti akan ketemu angka sebagai berikut, yaitu untuk sigma Y yaitu sebesar 3.465.732 sama dengan 5A ditambah 10B. Lalu untuk persamaan kedua yaitu 7.056.704 rupiah sama dengan 10A ditambah 20B. Nah, untuk mengeliminasi salah satunya kita melakukan perkalian, maksudnya mengeliminasi salah satu dari ini untuk mencari nilai salah satunya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi 10A-nya ini. Maka dari itu kita perlu mengkali persamaan pertama sebesar 2 dan persamaan kedua sebesar 1. Lalu nanti akan ketemu hasil sebagai berikut ya teman-teman. Nanti diketahui 10B ini merupakan 125/2040 sama dengan 10B. Nah, maka dari itu nanti akan ketemu angka B-nya itu sebesar 12.524. Lalu untuk A-nya itu teman-teman tinggal masukin ke salah satu persamaan berikut, memasukkan nilai B-nya untuk mencari nilai A-nya, gitu ya teman-teman. Lalu kita masukin langsung aja ke rumus tren sama dengan trennya, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Nah, tadi kan kita udah ketahui tuh nilai A dan nilai B-nya. Maka dari itu kita langsung masukin aja A-nya sama dengan
sekian, dan untuk nilai B-nya sama dengan 12.524 dikali sama nilai X-nya itu yaitu 5. Kenapa 5? Karena tadi pada tahun 2A10 itu diketahui X-nya itu sebesar 4. Maka dari itu, karena hanya selisih 1, maka udah otomatis di tahun 2A11 itu X-nya adalah 5 ya teman-teman. Nanti akan ketemu volume penjualan tahun 2A11 itu sebesar 730.718,4 unit. Nah, ini merupakan hasil pembulatan ya teman-teman. Next, selanjutnya kita menghitung tren setiap tahun. Nah, caranya sama ya teman-teman, yang membedakan adalah nilai X-nya ini. Nah, di awal kan tadi udah aku jelasin tuh yang kenapa sih kok awalnya 0. Nah, kita masukin aja angkanya Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, untuk X-nya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita masukin ke masing-masing rumus di setiap tahunnya. Lalu akan ketemu angka sebagai berikut ini. Dan nanti akan dimasukin ke tabelnya yang di bawah ini. Nah, untuk tabelnya kita bisa lihat di sini untuk tahun periode 2A06 penjualannya itu sebesar 671.382 unit, X-nya 0. Lalu untuk S kuadratnya ini 0, terus nanti untuk 1 itu 1, 2, 4 dan lain sebagainya. Dan untuk X-nya ini merupakan perkalian dari penjualan dikali sama X-nya ini. Perkenalkan, saya Amanda Kris Kartika dengan NIM 172.114.031. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus forecasting dengan metode trend least square. Nah, teman-teman bisa lihat soalnya itu ada di halaman 141. Nah, langsung aja ke soalnya. Jadi, yang pertama itu ada pengalaman penjualan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2A06 sampai 2A010. Jadi dari tahun 2A06 volume penjualannya sebesar 900.000 unit, 2A07 sebesar 920 unit, 2A08 sebesar 950 unit, 2A09 sebesar 980 unit, dan yang terakhir 2A10 sebesar 1 juta unit. Nah, yang kedua diketahui produk yang direncanakan akan didistribusikan ke dua daerah pemasaran. Nah, wilayah pemasaran yang pertama itu adalah Kalimantan Tengah dengan proporsi penjualan sebesar 60% dan Kalimantan Selatan dengan proporsi penjualan sebesar 40%. Harga jual untuk Kalimantan Tengah sendiri adalah 30.000 per unit, sedangkan Kalimantan Selatan dinaikkan sebesar 25% dari. Yang pertama itu ditanya cara menghitung forecast penjualan 2A11 dengan metode least square. Nah, dari tabel di atas tadi, kita mencari, ini tuh tabel untuk memudahkan kita mencari tren. Nah, yang pertama dari periode ini dan penjualan Y ini sudah diketahui di atas di soal tadi. Nah, selanjutnya kita mengetahui atau mencari X-nya. Nah, caranya itu adalah dengan kenapa ini bisa 0? Nah, karena ini tuh merupakan nilai tengah dari 5 data di soal ini. Nah, terus kenapa ini min 1? Karena selisih 1 lagi, jadi ke atas itu selisih 1 dan dari mulai negatif 1, negatif 2 sampai selesai selanjutnya. Terus yang ke bawah juga selisih 1. Untuk S kuadratnya ini adalah kuadrat dari min 2 kuadrat, terus ini min 1, ini 0 kuadrat, 1 kuadrat, dan 2 kuadrat. Nah, total dari X kuadrat ini adalah 10. Nah, selanjutnya adalah XY. Nah, XY ini merupakan perkalian dari penjualan dan X. Ini caranya sama semua, tinggal dikaliin. Misalnya dari 206 X-nya min 2 dikali 900.000 jadinya 100.800.000. Terus min 1 dikali 920.000 jadinya negatif 920.000, dan 0 dikali 950 hasilnya 0. 1 dikali 980.000 hasilnya 1.
980.000 dan 2 dikali 1 juta adalah hasilnya 2 juta unit. Nah, selanjutnya kita itu menghitung atau mencari nilai A dan B yang akan dimasukkan nanti ke formula mencari tren. Nah, yang pertama tuh mencari B. B itu sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, yaitu sama dengan di sini total dari sigma XY sendiri adalah 260.000 dibagi sigma X kuadrat adalah 10, hasilnya 26.000. Nah, jadi Y tahun A11 adalah A plus BX, jadi 950.000 ditambah B nya tadi 26.000 dikali 3. Nah, 3 ini adalah X dari 2A11. Tadi kan 2A10 kan X nya 2. Nah, dia tambah 1 karena selisih 1, jadi X nya 3 dimasukin ke formula trennya, terdapat hasil 1.028.000. Nah, 1.028.000 ini merupakan ramalan penjualan tahun 2002 A11. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis growth. Nah, untuk membuat forecasting menggunakan analisis growth, nah formulanya itu adalah PN sama dengan P0 dalam kurung 1 plus I pangkat N, di mana PN merupakan volume penjualan tahun ke N, P0 merupakan volume penjualan tahun dasar, N merupakan periode atau tahun, dan I merupakan interest atau tingkat pertumbuhan penjualan. Nah, di sini ada contoh kasus forecasting penjualan dengan analisis growth. Nah, teman-teman bisa buka itu di halaman 143. Nah, di sini ada keterangannya. Perusahaan Merapi CO merupakan perusahaan pengecoran besi. Nah, data di atas ini diperoleh selama 3 tahun terakhir. Diasumsikan pertumbuhan penjualan industri setiap tahun mengikuti kecenderungan tren yang berlaku. Nah, tahun 2008 penjualan industri sebesar 360 juta ton dan penjualan perusahaan sebesar 36 juta ton. 2009 sebesar penjualan industri sebesar 400 juta ton dan penjualan perusahaan sebesar 44 juta ton, dan 2010 penjualan industri sebesar 440 juta ton dan penjualan perusahaan sebesar 53.240 ton. Nah, penyelesaian kasus analisis growth. Yang pertama itu menghitung volume penjualan industri tahun 2A11. Nah, formula yang dipakai itu adalah menggunakan tren tadi atau Y tahun 2A11, ya ini pakai A plus BX. Nah, ini periode yang tadi dan penjualan industri ini sudah diketahui di soal di atas tadi. Nah, sedangkan X-nya ini kita mencari nilai tengahnya lagi karena ini datanya ganjil, jadi nilai tengahnya berada di 2A09. Jadi 2A09 X-nya adalah 0 dan selisih 1 ke atas, berarti di atasnya adalah negatif 1 dan selisih 1 juga ke bawah, berarti positif 1. Nah, untuk X ini X kuadrat ya, maaf. Jadi X kuadrat ini merupakan kuadrat dari negatif 1 kuadrat, misalnya 1, 0 kuadrat 0, dan 1 kuadrat 1. Untuk X Y-nya sendiri itu merupakan penjualan industri dikali X-nya, yang tahun 2A08 minus 360 juta didapat dari penjualan industri ini
dikali negatif 1 hasilnya ini. Terus yang kedua 2A09 dikali 0 hasilnya 0. 2A10 440 juta ton dikali 1 hasilnya 440 juta ton. Nah, untuk total penjualannya sendiri dari 3 tahun terakhir adalah 1.200.000.000 ton, dan untuk XY-nya sendiri adalah 80 juta. Yang pertama kita mencari nilai A. A sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y sendiri adalah 1.200.000.000 ton dibagi 3. 3 ini dari mana? 3 ini dari data periode data yang terdapat di soal, yaitu ada 3 tahun terakhir. Selanjutnya nilai B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma XY sendiri adalah tadi 80 juta dibagi 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari total X kuadrat. Hasilnya 40 juta. Nah, jadi ya tahun 2A11 sama dengan A plus BX. Jadi hasil dari A ini dimasukin ke dalam formula Y trennya. Jadi 400 juta ditambah 40.000 dikali 2. Nah, 2 ini terdapat dari mana? 2 ini terdapat dari, karena 2A10 tadi merupakan X-nya itu adalah 1 dan ke bawah itu selisih 1, berarti di 2A11 ini nanti X-nya adalah 2 dan mendapatkan hasil sebesar 480 juta. Halo teman-teman, saya Francisca Sylvia Rosarin Pravitasari dengan NIM 17022 akan menjelaskan mengenai penganggaran bab 6 mengenai peramalan atau forecasting penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus analisis SWOT. Nah, saya akan menjelaskan di bagian B, yaitu bagian B itu mengenai market share perusahaan tahun 2A11. Nah, untuk menghitung market share itu sendiri, formulasinya itu adalah penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Nah, teman-teman bisa melihat di buku penganggaran halaman 145. Nah, di situ terdapat soal, terdapat 3 data, ada 2A08, 2A09, dan 2A10. Nah, penjualan industri dan penjualan perusahaan itu terdapat di soal. Di sini kita harus mencari market share. Nah, caranya mencari market share itu sendiri adalah penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Nah, saya akan mencontohkan satu data, yaitu pada periode 2A08. Nah, untuk mencari market share itu sendiri adalah 36 juta dibagi 360 juta dikali 100%, nanti akan ketemu 0,1. Nah, untuk seterusnya itu sama caranya. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan market share dari tahun ke tahun dihitung dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, formulasinya itu adalah PN sama dengan PO dikali 1 plus I pangkat N. Nah, untuk MS tahun 2A10 ini sama dengan MS 2A08 dikali 1 plus I pangkat 2. Nah, untuk MS tahun 2A10 ini kita kan tadi sudah cari. Nah, itu ada 12,1%. Sedangkan untuk MS 2A08 itu ada 10%. Nah, berarti 10% dikali 1 plus I pangkat 2
Selanjutnya kita pindah ruas karena kita akan mencari formulasi yang seperti di atas. Nah, berarti 1 ditambah I pangkat 2 sama dengan 121 dibagi 0,1. Nah, selanjutnya 1 plus I pangkat 2 sama dengan 1,21. Nah, 1 plus I sama dengan 1,1 atau I-nya itu adalah 0,1 atau 1. Nah, selanjutnya mengenai interest tingkat bunga pertumbuhan penjualan adalah 10%, sehingga market share tahun 2A11 adalah, nah, untuk mencari MS tahun 2A11 itu caranya adalah MS tahun 2A11 sama dengan MS tahun 200A dikali 1 plus I pangkat N. Nah, MS tahun 2A11 sama dengan 0,1 dikali 1 plus 0,1 dipangkat 3. Karena N-nya itu ada 3, jadi datanya kita kan ada 3, jadi N-nya itu 3. Nah, untuk selanjutnya MS tahun 2A11 itu berarti 0,1 dikali 1,331. Hasilnya itu 0,1331 atau 13,31%. Next. Nah, untuk bagian C. Selanjutnya, untuk bagian C itu mengenai volume penjualan perusahaan tahun 2A11. Nah, untuk volume penjualan itu sendiri, formulasinya itu adalah penjualan perusahaan sama dengan penjualan industri dikali market share. Nah, di sini kita akan mencari mengenai PP2A11. Nah, PP2A11 ini sama dengan PI2A11 dikali MS2A11. Nah, untuk PI2A11 itu nanti teman-teman bisa melihat di buku halaman 144. Nah, di bagian A, itu tadi kan di bagian A sudah dijelaskan oleh teman saya, Manda, mengenai volume penjualan industri tahun 2A11. Nah, di situ PI2A11 itu terdapat 480 juta. Itu berasal dari bagian A yang dijelaskan oleh Manda, dikali 13,31%. 13,31% itu didapat dari bagian B yang saya jelaskan tadi di buku halaman 145. Ketemu nanti hasilnya yaitu 53,24. Nah, dengan demikian dihasilkan penjualan perusahaan tahun 2A11 sebesar 63,88 ton. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian 3, yaitu analisis regresi korelasi. Nah, di bagian ini itu terdapat 2, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Yaitu pengertiannya itu variabel dependent atau X itu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung besar kecilnya variabel lain atau dependent. Nah, sedangkan untuk penjelasan pengertian variabel independen atau Y itu sendiri adalah variabel bebas yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam kasus di halaman 147. Teman-teman bisa buka bukunya, yaitu penganggaran 147. Nah, di sini untuk formulasinya itu adalah YP sama dengan A plus B dikali X. Nah, A itu sendiri adalah jumlah pandang observasi, untuk B-nya itu adalah koefisien regresi. Nah, kita langsung masuk ke dalam kasus kita saja, yaitu di halaman 147.
itu sudah ada soalnya. Terdapat 5 data, yaitu 2A06, 2A07, 2A08, 2A09, dan 2A10. Nah, untuk volume penjualannya itu sendiri terdapat 600.000, 625.000, 650.000, 650.000, dan 675.000 rupiah. Nah, untuk biaya iklannya itu sendiri terdapat 250, 300, 325, 350, dan 375. Nah, di sini kita melakukan penyelesaian kasus yang sudah ada di soal tersebut. Nah, next. Nah, untuk periodenya itu sendiri itu sudah ada di soal yang tadi saya sebutkan. Dan untuk Y itu sendiri itu berasal dari volume penjualan yang ada di soal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk X-nya itu sendiri berasal dari biaya iklan per unit dari soal yang sudah ada di buku. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari X dikali Y. Nah, X dikali Y itu caranya saya akan menjelaskan satu data, yaitu 2A06. Nah, untuk X dikali Y ini berarti 250 dikali 600.000 rupiah, hasilnya 150.000 rupiah. Dan untuk data yang selanjutnya itu caranya sama. Nah, selanjutnya mencari X kuadrat. Nah, untuk X kuadrat ini caranya sama, tetapi kita memangkatkan di bagian biaya. Kita memangkatkan di bagian biaya iklan. Nah, berarti caranya saya akan mencontohkan di data yang pertama 2A06, berarti 250 dikali 250 nanti ketemu 62.500. Itu untuk X kuadrat. Nah, cara yang untuk data selanjutnya itu sama. Nah, selanjutnya mengenai Y kuadrat. Y kuadrat ini caranya sama, tetapi kita memangkatkan volume penjualannya. Nah, saya akan mencontohkan data yang kedua, yaitu 2A07. Nah, berarti kita memangkatkan Y-nya itu 625.000 dikali 625.000. Nanti hasilnya ketemu 390.625. Nah, untuk data yang selanjutnya itu caranya juga sama. Selanjutnya kita mencari YP. Nah, bagaimana sih mencari YP? Teman-teman bisa buka buku halaman 147. Persamaan regresinya itu YP sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk mencari A dan B-nya itu sendiri caranya. Nah, untuk mencari B itu caranya N dikali sigma X dikali Y, sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, untuk N-nya itu sendiri kan terdapat 5 data, jadi N-nya itu 5. Dan untuk jumlah XY itu sudah kita cari di sebelumnya yang tadi. Nah, berarti kan untuk jumlah XY itu sendiri itu terdapat 1.029.375 rupiah dikurangi 1.600 dikali 3.200 dibagi 5 dikali 521.250 dikurangi 1.600 dipangkat 2. Nah, B-nya itu nanti ketemu 581,08. Nah, selanjutnya kita mencari A. Untuk mencari A itu sendiri, rumusnya sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Nah,
untuk sigma Y itu sendiri kan ada 3.200.000 dikurangi B-nya tadi kan sudah kita cari, yaitu 58,1,08 dikali 1.600 dibagi 5. Nanti A-nya itu ketemu 454,054. Nah, untuk mencari YP-nya itu sendiri di 5 data itu, di 5 data ini berarti kan tadi formulasinya itu YP sama dengan A plus B kali X. Nah, berarti untuk data yang pertama ini yaitu di periode A06 ini adalah A-nya itu tadi 454,054 ditambah 581,08 dikali X. X-nya ini berarti 250. Nanti hasilnya ketemu 599.324.000 rupiah. Nah, untuk data yang berikutnya itu caranya sama. Nah, selanjutnya kita mencari R. Untuk mencari R itu sendiri adalah R dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Teman-teman bisa buka di buku penganggaran halaman 148. Nah, berarti untuk di bagian N-nya itu sendiri kan terdapat 5 data. Berarti 5 dikali 1.209.375.000 rupiah dikurangi 1.600 dikali 3.200.000 dibagi akar 5 dikali 521.250 dikurangi 521.250 dipangkat 2 tapi di luar kurung dikali 5 kali 2.051.250 rupiah dikurangi 3.200.000 pangkat 2. Nah, sama dengan 26.875.000 rupiah dibagi akar 751.562.500.000. Nah, nanti R-nya itu ketemu 0,00019. Nah, untuk keterangan di bagian penyelesaian kasus yang sudah saya jelaskan tadi, berarti angka korelasinya kita adalah 0,00019 mempunyai arti pengaruh biaya iklan terhadap tingkat penjualan itu kecil. Nah, jika manajemen meningkatkan biaya iklan, maka peningkatan tersebut itu kurang berpengaruh terhadap volume penjualan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai forecast dengan teknik khusus. Nah, di bagian A ini terdapat analisis industri. Nah, analisis industri ini cara yang digunakan untuk membuat forecast adalah melalui analisis industri. Untuk menghitung besarnya market share digunakan formula, yaitu market share sama dengan penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Nah, selanjutnya analisis industri ini terdapat 3, yaitu yang pertama menemukan proyeksi demand industri untuk mengetahui prospek perkembangan industri produk di masa mendatang. Dan untuk yang kedua, menilai posisi perusahaan dalam industri sejenis yang terukur dengan besarnya market share yang diperoleh oleh perusahaan. Dan untuk yang terakhir itu adalah
proyeksi posisi perusahaan di masa mendatang melalui perhitungan expected market share. Nah, kita langsung terus ke dalam kasus aja. Teman-teman bisa buka buku penganggaran halaman 149. Nah, di sini terdapat CV Niken Shoes Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga. Data permintaan industri sepatu dan penjualan CV Niken Shoes Company. Nah, datanya itu terdapat 6, yaitu periodenya 2A05, 2A06, 2A07, 2A08, 2A09, dan 2A10. Nah, selanjutnya penjualan industri. Penjualan industri dan penjualan perusahaan itu sudah ada di soal di buku halaman 149. Teman-teman bisa buka saja buku tersebut untuk lebih memahami materi yang saya jelaskan ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan kasus yang ada di CV Niken Shoes Company ini. Nah, untuk perkiraan demand industri sepatu dengan metode trend moment itu periodenya kita kan tadi ada 6 data. Terus habis itu kita mencari Y-nya itu tadi kan sudah ada di soal yang di bagian atas yang penjualan industri ada 75 juta, 72 juta, 78 juta, 81 juta, 90 juta, dan 94.500 juta. Nah, itu tinggal ditulis saja ke dalam tabel penjualan yaitu Y-nya. Next. Untuk selanjutnya kita mencari X-nya. X-nya itu kita 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa kita dari 0? Karena di sini kita datanya itu 6. Berarti kan genap. Berarti kita mulainya dari 0. Nah, selanjutnya mencari X kuadrat. X kuadrat itu caranya X ini berarti 0 dikali 0 hasilnya 0. Selanjutnya 1 dikali 1 hasilnya 1, dan seterusnya itu sama. Nah, selanjutnya next, mencari XY. Untuk mencari XY itu sendiri tinggal dikali X dengan Y-nya, penjualannya. Berarti di data yang pertama 2A05 berarti 0 dikali 75 juta. Dan untuk data yang selanjutnya itu sama caranya. Selanjutnya teman-teman bisa buka di buku halaman 150. Nah, untuk formula yang digunakan itu Y sama dengan A plus X. Nah, persamaan di sini kita menggunakan persamaan. Persamaan yang pertama itu ada sigma Y sama dengan M dikali A tambah B dikali sigma X. Dan untuk persamaan yang kedua itu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B kali sigma X. Next. Nah, di buku ini terdapat kesalahan. Jadi teman-teman bisa menyimak PPT yang sudah kami berikan kepada teman-teman. Karena yang di buku ini ada beberapa kesalahan di bagian rumus, di bagian penjumlahan dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan terlalu percaya terhadap buku penganggaran ini. Nah, selanjutnya berarti untuk persamaan yang pertama ini kan berarti 490.500.000 rupiah sama dengan 6A ditambah 15B. Terus yang persamaan yang kedua itu berarti 1.303.500 rupiah sama dengan 15A plus 55B. Nah,
yang persamaan pertama itu 6 itu kan dapat dari data yang ada di periodenya. Nah, untuk menyamakan persamaan ini itu berarti dikali dengan angka yang sama. Berarti untuk di sini saya akan mengalikan persamaan 1 dengan 5 dan persamaan 2 itu dengan 2. Nanti hasilnya ketemu 2.452.500.000 rupiah sama dengan 30A ditambah 75B nanti yang persamaan kedua itu ketemu 2.607.000 rupiah sama dengan 30A plus 110B. Nah, nanti untuk yang A itu kan nanti hilang karena sama, nanti ini kan dikurangin kan. Nah, berarti ketemu B-nya itu ada 1.545.000 rupiah sama dengan 35B, maaf, 1.545.000.000 rupiah. B sama dengan 35B. Nah, dipindah ruas nanti B-nya itu ketemu 44.4785,72. Nah, selanjutnya kita mencari A-nya itu berapa sih? Jadi gampangnya itu langsung kita ambil salah satu dari persamaan 1 atau 2. Terserah teman-teman mau pilih persamaan 1 atau 2, itu terserah kalian. Nah, di sini saya mengambil di persamaan 1, yaitu berarti 4.905.000.000 rupiah sama dengan 6A ditambah 15 dikali 44.14785,72 itu dapat yang B yang tadi kita hitung bersama-sama, dan nanti dipindah ruas hasilnya A itu adalah 70.713035,7. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monica Noventia dengan NIM 1721140333. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lini produk. Analisis lini produk ini digunakan untuk perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Yang akan saya jelaskan di sini adalah contoh yang berasal dari buku, yaitu halaman 151. Di sini ada contoh perusahaan X dan Y. Kemudian ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Alternatif 1 sampai dengan 4 itu nanti digunakan untuk melihat laba mana yang paling besar yang bisa digunakan untuk melihat perluasan dalam memproduksi produk. Kita mulai saja. Pada alternatif yang pertama ini, produk R naik sebesar 20%, dengan produk I turun 10%. Kemudian alternatif 2, produk R naik 40% dan produk I turun 20%. Untuk alternatif 3, produk R turun 20% dan produk I naik 10%. Untuk alternatif 4, produk R turun 40% dan produk I naik sebesar 20%. Kemudian dari keterangan di sini ada volume penjualan, variable cost, fixed cost, total cost, laba, dan total laba. Di sini angka yang terdapat dalam anggaran sementara produk R dan produk I sudah diketahui di dalam buku. Teman-teman bisa perhatikan untuk di halaman 151 paragraf ketiga, yaitu produk campuran. Di situ dijelaskan bahwa menjual produk R sebanyak 1.000 dan produk I sebanyak 2.000. Untuk produk R penjualan sebanyak 300.000 dan produk I penjualan sebanyak 580.000, dan produk R variable cost-nya 100.000 dan produk I variable cost-nya 160.000. Untuk fixed cost berlaku untuk alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4 itu sama, yaitu produk R 100.000 dan untuk produk I adalah 75.000. Total cost ini juga sudah diketahui di dalam buku di penjelasan halaman 151. Nah, kemudian teman-teman bisa mendapatkan laba ini dari hasil penjualan dikurangin dengan
total cost, yaitu 300.000 dikurangi dengan 200.000, maka hasilnya akan 100.000. Kemudian total laba 445.000 ini didapat dari 100.000 ditambah dengan 345.000, maka akan ketemu hasilnya 440. Sekarang dilanjutkan untuk menghitung alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Caranya ketemu 1.200 ini dilihat dari untuk volume. Ini produk R sebesar 1.000, maka produk R di sini alternatif 1 naik 20%. 1.000 dikali 20% hasilnya adalah 200, maka di sini ditulis 1.200, 1.000 ditambah dengan 200 hasil perkalian tadi. Berlaku juga caranya untuk produk I yang turun 10%, maka 2.000 dikali dengan 10%, maka hasilnya 200. 200 itu 2.000 dikurangin oleh 200, maka ketemu 1.800. Cara ini berlaku untuk menghitung penjualan dan variabel cost. Angka ini didapat dari 300.000 dikali 20%, hasilnya nanti ditambah dengan 300.000 ini, maka ketemu 360.000. Begitu juga berlaku untuk produk I. Dan variabel cost ini juga 120.000 didapat dari 100.000 dikali 20%, maka nanti hasilnya ketemu 20.000. 20.000 itu 100 ditambah dengan 20.000, maka ketemu 120.000. Fixed cost angka 100 dan 75.000 akan tetap sama untuk digunakan pada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Kemudian untuk mencari total cost sama seperti mencari volume, penjualan, dan variabel cost, di mana ketemu angka 220.000 ini dari 200.000 dikali dengan 20%, lalu hasilnya nanti adalah 20.000, yang mana 20.000 nanti harus ditambah oleh 200.000, ketemu hasilnya 220.000. Kemudian laba 140.000 ini didapat dari penjualan 360.000 dikurangi dengan 220.000, maka nanti hasilnya ketemu 140.000. Begitu juga berlaku untuk menghitung laba pada produk I yang turun 10%. 522.000 dikurangin dengan total cost 219.000, maka hasilnya akan ketemu 303.000. Kemudian kita lanjutkan pada total laba. Total laba ini ada 443.000. 443.000 ini didapat dari 140.000 ditambah dengan 303.000. Sudah selesai pada alternatif pertama, kemudian masuk ke alternatif kedua. Sebenarnya perhitungannya sama seperti perhitungan alternatif pertama. Yang membedakan hanyalah pada produk R naik sebesar 40% dan produk I turun sebesar 20%. Maka teman-teman bisa mencari 1.400 ini dengan cara 1.000 dikali dengan 40%, maka nanti hasilnya akan ketemu 400, yang mana 400 ini akan ditambah dengan 1.000, maka hasilnya 1.400. Kemudian berlaku untuk produk I 1.600 ini sama seperti mencari untuk produk R yang tadi. Untuk mencari penjualan dan variabel cost dan total cost, caranya sama seperti volume, untuk mencari volume. Kemudian untuk mencari laba pada alternatif 2 ini, untuk mencari laba ini 180.000 didapat dari penjualan. Setelah kalian menghitung tadi 420.000 dikurangi dengan 240.000, maka akan ketemu 180.000. Kemudian untuk produk I, laba 261.000 didapat dari 464 dikurangi dengan 203, maka hasilnya akan ketemu 261.000. Kemudian total laba ini bisa ditambah dari produk R ditambah produk I, yaitu 180.000 ditambah dengan 261.000. Setelah selesai menghitung alternatif kedua, maka kita lanjut ke alternatif ketiga. Di alternatif ketiga ini produk produk R turun 20% dan produk I naik sebesar 10%. Di mana angka 800 ini didapat dari sama seperti alternatif 1 dan alternatif 2. Produk R ini 1.000 dikali dengan 20%, maka nanti hasilnya akan dikurangi dengan hasil yang tadi, maka ketemu 800.000. Berlaku seterusnya untuk penghitung penjualan, variabel cost, dan total cost.
maka akan ketemu angka-angka seperti ini. Kemudian untuk mencari laba, setelah mencari laba ini 60.000 ini didapat dari penjualan 240.000 dikurangi dengan 180.000, maka akan ketemu 60.000. Kemudian untuk produk I karena dia naik sebesar 10%, maka labanya yang didapat dari 638 penjualan ini dikurangi dengan total cost 251.000, maka akan ketemu sebesar 387.000. Untuk total laba, kalian tinggal menambah untuk produk R dan produk ini, maka hasilnya akan ketemu 447.000. Sudah selesai menghitung alternatif 3, maka untuk alternatif yang terakhir adalah alternatif 4, di mana produk R turun sebesar 40% dan produk I naik sebesar 20%. Di mana angka 600 ini sama caranya seperti alternatif yang sebelum-sebelumnya, di mana 1000 dikali dengan 40%, maka hasilnya nanti 1000 akan dikurang hasilnya ini, maka ketemu dengan 600. Nah, kemudian caranya berlaku juga untuk menghitung penjualan, variable cost, dan total cost. Kemudian teman-teman akan mendapatkan laba 20.000 ini dari 180.000 dikurangi dengan 160.000, maka untuk produk R yang turun 40% akan ketemu sebesar 20.000. Dan untuk produk I yang naik 20% ini, 429.000 ini didapat dari 696.000 dikurang 267.000, maka akan ketemu hasilnya 429.000. Dan alternatif 4 ini total labanya 449.000 ditambah dari 20.000 ditambah dengan 429.000, maka akan ketemu 449.000. Dilihat dari alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4, total laba yang paling besar adalah 449.000, di mana produk R turun sebesar 40% dan produk I naik 20%. Dan kesimpulannya adalah produk campuran dengan margin kontribusi tertinggilah yang harus didorong untuk perluasan realistik. Maka harus diproduksi untuk produk R sebesar 600 unit dan produk I 2.400 unit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis penggunaan akhir. Analisa penggunaan akhir ini digunakan untuk produsen perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses-proses untuk menjadi dapat dikonsumsi dan pada akhirnya menjadi produk akhir. Di sini teman-teman bisa buka di buku pada halaman 152, ada contoh mengenai kasus analisa penggunaan akhir. Perusahaan Prima Botol adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi botol yang ditujukan untuk botol minuman ringan dan botol obat-obatan. Di sini berikut data-data yang digunakan untuk penjualan botol minuman dari tahun 2A04 sampai dengan tahun 2A010. Teman-teman bisa dilihat jumlah volume penjualan per unitnya dari tahun 2A04 sampai 2A10, yang mana totalnya menjadi 2.172.000. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian kasus forecast penjualan botol. Pada tahap ini tabelnya berisi tahun, volume Y, X, XY, X pangkat 2, dan tren. Di sini kita akan mulai dari tabel volume ini. Angka-angka ini didapat dari data volume penjualan tadi, teman-teman bisa lihat di halaman 152. Kemudian X ini teman-teman tergantung yang dicari berapa. Jadi dicari titik tengahnya. Misalkan datanya ini ada 7, maka titik tengahnya ada di tahun 2A07. 2A07 ini harus berisikan angka 0. Kemudian angka 0 ini menjadi nilai tengah. Dan untuk min 1, min 2, dan min 3 ini berlaku untuk menghitung tahun 2A04 sampai dengan 2A06. Jadi X untuk tahun 2A04 adalah min 3,
X untuk tahun 2A05 sebesar min 2, X untuk tahun 2A06 min 1, kemudian begitu seterusnya setelah kita mengetahui angka nilai tengahnya. Jadi angka ini didapatkan tergantung dari berapa banyak data yang digunakan untuk penyelesaian kasus forecast itu. Kemudian setelah kita tahu angka X ini dapat dari mana, kita menghitung tabel XY. XY ini min 774.000 itu didapat dari 258.000 dikali min 3, maka ketemu hasilnya ini. Kemudian min 516.000 didapat dari 258.000 dikali min 2, maka nanti ketemu hasilnya ini. Dan min 290.000 ini dikali antara volume Y dengan X. Kemudian pada selanjutnya perhitungan angka 312, 652, 114 ini sama seperti perhitungan sebelumnya, di mana angka ini didapatkan dari volume atau Y dikalikan dengan X. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasil angka-angka seperti ini. Kemudian angka ini didapatkan dari X pangkat 2. Ini dipangkatkan 2, maka hasilnya kan ini. Caranya untuk sampai sini teman-teman harus menghitung semua X dipangkatkan 2. Untuk tren Y 253.499 itu didapat dari sebelumnya teman-teman harus menghitung dulu seperti yang di buku, ada keterangan di bawah tabel halaman 153, itu Y sama dengan A ditambah BX. Teman-teman bisa dapat A itu dari Y dibagi dengan N, di mana jumlahnya tadi itu volume Y itu sebesar 2.172.000 dikurangi dengan jumlah datanya tahunnya. Jadi 2.172.000 dikurangi dibagi, maka akan ketemu hasilnya A sebagai 310.286. Jika A-nya sudah ketemu, maka kita cari B-nya. B-nya itu jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. X pangkat. Nah, itu didapat B didapat dari 530.000. Jumlah ini X kalikan Y dibagi dengan 28 X pangkat 2 ini. Maka hasilnya akan ketemu 18.929. Nah, A dan B itu digunakan untuk mencari ini. 253.499 ini didapatkan dari 18.929 dikalikan dengan X ini. X ini adalah min 3, berarti 18.929 dikalikan dengan min 3. Lalu nanti akan ditambah dengan jumlah A-nya. A-nya tadi 310.286, maka akan ketemu sebesar ini 253.499. Begitu juga berlaku untuk tahun seterusnya dari 2A05 sampai 2A10. Caranya seperti tadi. Saya contohkan lagi untuk tahun 2A05 272.428 ini. Angka ini ketemu dari setelah kita cari B-nya 892.900 itu dikalikan dengan X-nya min 2. Maka kemudian setelah tahu hasilnya nanti lalu ditambah dengan jumlah A yang kita dapatkan tadi sebesar 310.286. Maka setelah itu angka 272.428 ini akan didapatkan. Nah, berlaku perhitungan seperti tadi akan berlaku untuk tahun 2A06 sampai 2A010, begitu seterusnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di seterusnya untuk tahun 2A11 sampai dengan 2A15 itu seperti yang di buku. Teman-teman tinggal melanjutkan saja jumlah X-nya tadi. Ini kan terputus 2A10 ini 3. Maka jika dilanjutkan untuk tahun 2A11 X-nya akan menjadi 4, 5, 6, 7, dan 8. Berlaku untuk perhitungan tren Y untuk forecast penjualan botol minuman ringan dengan menggunakan metode last square. Kemudian lanjut untuk yang bawahnya, itu K
karena analisa penggunaan akhir ini penjualan botol obat-obatan pada tahun berikutnya. Nah, penjualan botol obat-obatan ini memiliki data yang baru. Data yang baru ini berisikan untuk tahun 2A04 sampai 2A010. Volume penjualan angka-angka ini sudah diketahui di dalam buku pada halaman 152. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk ini, yang mana totalnya 737.338.000. Kemudian bisa dikebawahkan lagi. Nah, untuk penyelesaian kasus forecast penjualan botol ini sama seperti yang tadi, yang A, forecast penjualan botol minuman ringan dengan metode Laskeware. Nah, di sini hanya berbeda angka-angkanya saja. Teman-teman bisa lihat ya, untuk 2A 04 sampai 2A010, volume penjualan ini datanya sudah didapatkan teman-teman dari soal. Kemudian angka ini sama, teman-teman dari banyaknya data ini teman-teman cari dulu nilai tengahnya berapa. Ternyata ada di A, 2A07, di sini 0. Maka untuk perhitungan ke atasnya dan ke bawahnya tinggal teman-teman lanjutkan saja. Seperti ini 0, min 1, min 2, min 3, dan ini 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk X, Y-nya ini teman-teman juga tahu ya, ini Y dan kali X, maka hasilnya akan ketemu ini. X pangkat 2 ini, tinggal ini dipangkatkan 2, maka hasilnya akan ketemu ini. Untuk tren ini, teman-teman bisa mencari dulu keterangan Y itu sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk A itu teman-teman bisa dapat untuk mencari A, teman-teman bisa dengan menghitung total datanya tadi, ini sebanyak 737.338.000 dibagi dengan jumlah datanya 7. Maka nanti A-nya akan ketemu 1.048.286 perak. Nah, kemudian setelah mendapat A, teman-teman mencari perhitungan B. Perhitungan B-nya itu teman-teman bisa dapat dari ini jumlah XY 4.762.000 dibagi dengan X pangkat 2-nya ini jumlahnya 28. Maka teman-teman nanti akan ketemu 170.071.000. Nah, setelah itu 538.073 ini didapat dari mana? Ini didapat dari teman-teman bisa menghitung dari 170.071 itu yang tadi sudah menghitung B-nya, kemudian dikali dengan X-nya. X-nya berapa? Ini min 3. Kemudian nanti hasilnya ditambah dengan A-nya 1.048.286, maka akan ketemu trennya sebesar 538.073. Sudah. Caranya tadi sama seperti cara yang digunakan untuk mencari tahun 2A05 sampai 2A10. Itu caranya sama seperti yang tadi saya sudah contohkan 2A04. Kemudian untuk 2A11 sampai dengan 2A15. Nah, ini teman-teman sama, tinggal melanjutkan X-nya ada berapa. Dan caranya ini sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.